Selamat malam, saya Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Hari-hari ini nama tamu yang hadir di obrolan malam banyak sekali disebutkan oleh para elit politik. Ini katanya calon kuat, calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Ada juga yang menyebutkan bahwa minimal jadi ketua tim pemenangan lah. Kira-kira kalau namanya mulai muncul, sempat juga sih muncul di beberapa lembaga survei. Tentu yang menjadi pertanyaan kita adalah seberapa mampu, seberapa mau, tentu kita ingin mengenal lebih dekat Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Sudah hadir di obrolan malam. Terima kasih sudah hadir, Pak Andika. Terima kasih Mbak Pris. Pak Andika ini walaupun Jenderal bintang 4, tapi saya bisa bersaksi, Pak Andika ini adalah sosok jenderal yang sangat humble. Karena biasanya, ini persepsi Pak Andika, biasanya jenderal itu atau tentara lah biasanya galak-galak, ya kan, kita takut mendekat. Tapi saya punya satu momentum, kenapa saya bilang saya bisa bersaksi, karena punya satu momentum, mungkin kalau Pak Andika bisa lupa ini, tapi kalau bagi saya ini nggak akan pernah saya lupa. Ada satu momentum di Solo, saya bertemu dengan Pak Andika, dan ternyata untuk Jenderal Bintang 4, ini humble sekali menurut saya. Apa kira-kira? Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Kita lihat ada Panglima TNI didampingi oleh jajaran. Selamat sore Jenderal, selamat sore. Oke, semoga audio saya diterima dengan baik. Saya sedang live. Mungkin saya sebenarnya menggunakan headset, tapi semoga suara saya juga atau suara Jenderal juga bisa diterima. Gimana hari ini persiapannya? Beberapa hari sebelum hari H mungkin bisa disampaikan? Ya, saya berusaha. Kita sebagai penanggung jawab pengamanan BVIP, kita berusaha Mbak yang terbaik. Amin. Kita juga ikut mendoakan dan jajaran juga mendoakan semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih Jenderal, terima kasih, semoga semangat lanjut. Terima kasih sudah Kenapa saya bilang humble? Karena satu, saya nggak pakai seragam, ya kan? Jenderal juga nggak tahu kalau itu saya wartawan. Terus saya nggak pakai keep mic. Biasanya kalau keepnya kita ada logo TV-nya. Tapi kenapa Jenderal berhenti ya? Ya pasti ada kepentingan kan Mbak. Jadi siapapun itu menurut saya, apalagi menyapa, ya saya wajib lah untuk merespon. Ini karakter seorang Andika Perkasa sehari-hari itu satu momentum ya, satu hal. Karakter seorang Andika Perkasa, karena tadi saya bilang tentara itu biasanya persepsinya ya pasti galak, tegas sekali gitu ya. Gimana? Ya, habis kita kan berada di luar kantor Mbak, dan lingkungan kita berarti juga beragam. Pasti banyak masyarakat yang kita juga tidak tahu satu persatu. Jadi lebih baik kita merespon semuanya dengan normal, sehingga kita nggak kemudian menyinggung. Karena kalau kita menganggap semuanya misalnya, wah itu di bawah saya, atau kan nanti ada yang tersinggung. Jadi lebih baik kita normal aja, menganggap semuanya adalah orang yang harus kita hormati. Atau karena perjalanan karir Jenderal Purnawirawan Andika itu nggak hanya di beberapa pos yang identik dengan ketegasan, tapi juga pernah di kehumasan ya. Tapi kalau di TNI sebutannya penerangan. Iya betul. Ya, penerangan. Apakah karena sudah biasa bertemu dengan orang atau? Itu juga membantu sih Mbak. Karena kan kita berhubungan dengan media dan media juga bermacam-macam. Ya kita harus ekstra. Jadi udah biasa ngadepin wartawan yang suka nyegat kayak tadi ya. Tadi saya kasih pertanyaan kepada pemirsa, tadi nama seorang Andika Perkasa ini muncul di berbagai lembaga survei, tapi belakangan para elit politik terutama nih Sekjen PDIP, Mbak Puan menyebut ini sosok beliau ini penting sekali masuk radar cawapres, jadi ketua tim pemenangan, bahkan kemarin menjadi pembicara atau pemateri istilahnya? Pemateri ya? Ya sama aja lah Mbak, pembicara, pemateri. Oh, Jenderal diminta untuk menyampaikan materi apa? Penggalangan. Penggalangan dukungan? Penggalangan itu adalah seperti menciptakan ya, atau mengajak, winning hearts and mind, gitulah kira-kira. Berarti nama Jenderal Andika masuk gak ya? Kan kata Mas Hasto ada 7, tim 7. Dan tim 7 itu disebut langsung oleh Presiden. Berarti nama Jenderal juga disebut dong? Kayaknya enggak deh Mbak. Iya kayaknya enggak Mbak. Tapi dekat sekali dong dengan Pak Jokowi, mantan dan pas pampres. Iya, ya waktu saya bertugas ya pasti Mbak. Karena memang kan kita harus melekat 24/7, dan itu juga sesuatu yang memang harus kita ekstra hati-hati. Apalagi Pak Jokowi ini kan sering-sering ingin melihat
kondisi apa adanya. Artinya beliau kalau misalnya memberitahu jauh-jauh hari, misalnya mau kemana, itu takutnya nanti di sana tuh udah disiap-siapin. Padahal beliau kan inginnya selalu melihat apa adanya. Karena dengan melihat apa adanya, beliau jadi tahu apa sih yang harus diperbaiki. Nah, tapi di sisi lain dari segi tanggung jawab saya sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden, kita kan juga punya SOP. SOP-nya kita harus pastikan titik yang dikunjungi Presiden, Wakil Presiden, itu harus ada kehadiran kita dulu. Dan kita memastikan semuanya aman, baru Clear VIP ini biasanya datang. ya. Sempat berkomunikasi dengan atau masih berkomunikasi dengan Presiden Jokowi? Setelah pensiun nggak pernah. Berarti kalau sekarang ada yang nyebut, wah nama Pak Andika ini ya, bisa lah diperhitungkan untuk menjadi sosok pendamping Ganjar Pranowo, bahkan menjadi ketua tim pemenangan, artinya mau terjun ke politik, itu sempat dikomunikasikan dengan Pak Jokowi mungkin sebelum pensiun atau? Enggak, saya nggak pernah, Mbak. Ya sebelum pensiun apalagi, kan kita nggak boleh ngomong itu. Sebagai seorang panglima tentu betul. harus Kita punya undang-undang kan ya. Nah setelah pensiun pun saya juga nggak ada kesempatan untuk ketemu dan bicara dengan beliau. Tapi menurut saya ya ini kan adalah hak setiap warga negara, termasuk saya, untuk pertama kalinya. Nah itu. Karena sebelumnya harus netral ya, harus netral, tidak bisa ikut memilih. Tapi jadi pertanyaan, kenapa seorang jenderal bintang 4 yang sudah mencapai puncak kemudian berpikir untuk terjun ke politik? Bukankah ini adalah dua dunia yang berbeda meskipun tidak jauh berbeda? Mungkin jenderal yang lebih tahu. Gimana rasanya beberapa bulan setelah berada di lingkungan politik? Kalau mengenai dinamika memang baru, Mbak. Saya harus akui itu belum pernah lah saya alami. Karena apa? Karena kan memang pemain politik kemudian dinamika yang melingkupi itu juga selalu berubah-ubah. Nah sehingga saya harus belajar banyak dan harus mulai membaca. Oh, A ini preferensinya apa, B preferensinya apa, dan seterusnya. Waktu dulu kan nggak perlu gitu itu, Mbak. Nah itulah kira-kira yang agak baru. Meski Jenderal Andika bilang dulu tidak belajar, tadi menyatakan bahwa saya masih belajar hal baru, tapi kayaknya dari dulu mau suka belajar. Kenapa doyan sekali sekolah, Jenderal? Itu tugas ya, Mbak. Jadi bukan pilihan juga, Mbak. Karena kita diseleksi, pertama ada slotnya dulu. Kemudian dicarilah siapa kandidatnya. Itu semua seleksi yang memenuhi syarat. Nah, begitu lulus seleksinya, ya baru kita dikirim. Jadi sebetulnya bukan karena murni kemauan kita 100%, tapi juga ada penugasannya. Apa relevansi seorang, menurut pengalaman Jenderal ya, apa relevansi banyaknya literasi seorang pemimpin, karena Jenderal sudah sampai di posisi paling puncak di TNI, artinya leadershipnya sudah teruji sepanjang perjalanan karir seorang Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Apa relevansi seorang pemimpin itu harus cerdas secara akademik, harus luas pengetahuannya menurut Jenderal? Kalau misalnya jenjang Mbak ya, itu sebetulnya kan di negara maju itu juga memberlakukan itu. Makanya kita dikirim ke sana karena sebetulnya host country itu juga menawarkan kepada negara-negara lain, termasuk Indonesia. Berarti itu memang merupakan jenjang pendidikan yang juga diperlukan untuk militer mereka. Jadi sebetulnya kita lebih banyak menerima tawaran dan menerima undangan. Bagi Jenderal pribadi, belajar banyak hal, mengikuti sangat, Mbak. Itu apa kontribusinya pada diri sendiri sebagai dulu sampai ke Panglima posisi banyak sekali, Mbak. Karena apa? Kita jadi lebih tahu. Lebih tahu khususnya yang berhubungan dengan dunia kita. Dan kebetulan pilihan-pilihan fieldnya ini kan juga berhubungan dengan kita yang berada di dunia militer ini, Mbak. Jadi sangat membantu, wawasan juga. Karena apapun yang kita kerjakan di TNI misalnya, memanage misalnya pendidikan, memanage misalnya personel, itu kita jadi tahu karena waktu kita belajar di luar, kita juga diperlihatkan data-data
yang dilakukan oleh militer-militer negara lain. Jadi setiap pengambilan keputusan seorang Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa based on selalu berdasar atas literatur tertentu, Betul, Mbak. analisis data. Betul. Jadi nggak secara emosional saja gitu ya. Oh betul, Mbak. Dan juga best practices yang dilakukan oleh negara lain. Menangani konflik gimana. Jadi kita nggak kemudian meraba-raba harusnya gimana. Paling nggak ada komparasinya. Gitu. Jadi terbiasa melakukan kajian lebih mendalam sebelum mengambil keputusan. Betul. Beberapa waktu ini di politik relevan nggak semua hal yang Jenderal sudah lalui? Ada sih. S1 saya kan ekonomi. Nah, S1 ekonomi. Ada public policy kalau tidak salah? Ya, itu S3 saya juga public policy. S2 saya ada diplomacy and military science. Juga ada national security strategy, strategi keamanan nasional. Jadi sangat Mbak. Karena apa? Kok toh semuanya kan tidak khusus militer waktu itu. Militer adalah bagian dari pembahasan, dari kurikulum. Tetapi lebih banyak sebetulnya ke governance. Nah, itu menurut saya juga sangat relevan dengan dunia yang kemungkinan akan saya masuki. Kenapa masih sebut kemungkinan? Masih meraba-raba saat ini atau bahkan mungkin sudah menjadi anggota kader satu partai tertentu belum ya? belum Mbak. Tapi kalau saya masuk ke dalam sistem politik nasional, kan pilihannya saya berada di partai politik, saya berada di legislatif, menjadi bagian dari partai politik, atau saya berada di eksekutif. Bisa juga menjadi bagian dari partai politik atau non-partai politik. Jadi saya tetap saja berada di pemerintahan, Mbak. Kan gitu. Tetap saja berada di pemerintahan. Jadi jadi Jenderal sendiri sebenarnya sudah menetapkan hati pilihan bahwa ia tetap akan mengabdi itu di dunia politik, mau ada di eksekutif, legislatif, siap dua-duanya. Betul, siap. Lewat partai atau non-partai? Saya memilih lewat partai. Partai mana? Partai apa? Nah, ini belum. Kalau hari-hari ini terlihat sih Jenderal Andika itu dekatnya dengan PDIP ya, karena kan ada Mas Hasto, ada Mbak Puan, bahkan diundang menjadi pemateri di acara pelatihan juru kampanye ya kemarin. Betul. Itu kan berarti sudah mendapat tempat khusus kayaknya nih. Kemarin pelatihan itu kan ke relawan dari 4 partai, Mbak. Kemarin itu PDIP, Hanura, kemudian Perindo, dan satu lagi P3. Yang sudah bekerja sama dengan PDIP ya? Sudah bekerja sama. Tergabung dalam partai-partai yang koalisi parpol yang mendukung Ganjar Pranowo. Tapi dekatnya di antara partai-partai itu dekatnya sama partai mana? Ya dekat, dengan PDIP kan juga dekat, sudah lama juga, Mbak. Sudah lama? Sudah cukup lama. Ya, Jenderal punya kemampuan dan belajar soal diplomasi dan komunikasi sih ya, jadi dekat sama siapa aja nih ya? Ya, waktu kita misalnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, kan kita juga harus terus bekerja bersama dengan Komisi 1 DPR RI. Nah, di situ kan juga isinya semua partai ada di situ, Mbak. Jadi ini bukan hal baru sebenarnya berkomunikasi dengan partai politik tertentu. Berarti nanti pilpres pemilu dong ya, karena ada pilpres dan pemilu legislatif. Nanti berarti kami bisa menyaksikan seorang Jenderal Andika sudah jadi anggota parpol dong ya, setidak-tidaknya. Mau dalam posisi apapun itu. Iya, pastilah. Belum ada pilihan sampai sekarang. Tetap. Itu yang nggak bisa diomongin secara tuntas dulu. Wow, nih saya mau ngasih beberapa pertanyaan, tapi judulnya rapid question, jadi jawabannya juga harus, answernya juga harus cepat nih, Jenderal. Gitu ya? Boleh ya? Boleh. Oke, nih saya ini nih jadi lebih bersemangat olahraga kalau lihat Jenderal nih sangat bugar hadir malam-malam di studio BTV. Pertanyaan pertama nih Jenderal, skip makan atau skip nge-gym? Skip nge-gym. Skip nge-gym? Ya. Kenapa nggak bisa skip makan? Karena makan itu kontribusinya 70%, Mbak. Terhadap kesehatan kita. Nge-gym itu 30%. Jadi saya utamakan makan lah. Harus makan supaya tetap sehat. Ya memang harus. Asupan protein tinggi sekali dong setiap hari. Memang harus kita kejar, Mbak. Proteinnya dari mana biasanya, dong? Proteinnya saya dari whey protein yang bubuk itu, Mbak, tapi juga dari makanan. Apa aja? Ya gantian aja, Mbak. Ayam, daging, ikan, telur. Semua yang mengandung itu harus. Harus. Karena memang ada kebutuhannya.
ada ukurannya, Mbak. Supaya bisa tetap mempertahankan Betul. postur saat ini. Luar biasa. Ini kayaknya masa harus milih sih ini Jenderal, tapi saya harus tanyakan ini, militer atau politik? Masih mikir Politik. nih. Politik. Politik. Kenapa? Karena politik yang kemudian menjadi seperti payung. Karena kita pun juga punya tanggung jawab kepada sistem politik nasional juga. Kan nggak semuanya juga diatur oleh itu. Militer adalah profesi saya, tetapi yang mengatur negara ini adalah politik. Penyelenggaraan negara Betul. ditentukan oleh politik. Oke, ketua tim pemenangan atau cawapres? Waduh, ini harus milih, Mbak. Nggak milih aja, Mbak ya? Kira-kira kalau milih, Oh, gitu ya? pemenangan atau cawapres nih? Ya, saya serahkan saja kepada yang memutuskan. Yang memberi tugas. Iya, yang memberi tugas. Tapi jawaban Jenderal ketika itu ya, beberapa hari lalu, ke Mbak Puan, ke Mas Hasto ya, siap kalau ditugaskan Siap, di mana Mbak. saja? Siap, bahkan untuk tidak di dalam tim pemenangan, di luar berarti tugas apapun ya siap. Kenapa pilihannya menjadi demikian? Saking ingin berkontribusi kepada siapa atau partai apa mungkin alasannya Jenderal? Oh iya, pasti ada karena memang itu yang saya pilih. Saya harus masuk dalam sistem politik nasional, dimulai dengan masuk ke dalam partai politik. Tetapi ingin jadi apa kan, satu itu bukan pilihan saya. Saya hanya punya ini loh pengalaman, ini loh ekspertis saya. Kalau itu dianggap mungkin bisa digunakan, saya siap. Kalau nggak digunakan pun ya saya siap menjadi anggota partai. Jadi tetap akan, seperti tadi jawabannya ya, betul. tetap akan terjun ke politik. Itu sudah sebuah keputusan yang final. Betul. Oke, pertanyaan terakhir, Ganjar atau Prabowo? Ganjar. Kenapa? Karena saya sudah memutuskan bahwa saya lebih sreg mendukung Mas Ganjar. Memilih Mas Ganjar, kan nantinya kita akan vote ya Mbak, tanggal 14 Februari 2024. Dan saya punya hak untuk pertama kalinya. Berarti pada usia 59 tahun, pertama kalinya saya mempunyai hak untuk memilih. Kenapa pilihannya seorang Ganjar Pranowo menurut Jenderal? Ya, tadi Mbak, saya merasakan ada beberapa ciri atau kepribadian yang saya merasa lebih sreg saja. Dan sosok Pak Ganjar bisa menjadi pemimpin untuk Indonesia, karena itu tugas yang sangat berat. Saya percaya Mbak, karena apa? Beliau sudah diputuskan kan, sudah diputuskan menjadi calon presiden oleh PDIP, berarti partai politik ini sudah menilai bahwa Mas Ganjar ini sangat eligible untuk menjadi calon presiden. Jadi saya pun harus percaya dan yakin. Bagi seorang pribadi Jenderal Andika, Ganjar Pranowo seperti apa? Ini karena mau digadang-gadang mau jadi pasangannya nih. Ya saya nggak terlalu dekat sebenarnya Mbak. Kan kita kenalnya ya pada saat saya jadi Danwas Pampres. Oh, iya, di situ ketemu beliau menjadi gubernur. Beliau menjadi gubernur kan 2013. Jadi kalau presiden ke Jawa Tengah, disitulah ketemu. Jadi ya lebih hanya kenal apa orang gitu. Kemudian bicara serius, berarti one on one, itu cuma sekali. Kapan? Itu pada saat COVID. Oh. Pada saat COVID, saya kan menjabat sebagai wakil ketua pelaksana PCPEN. Nah itu saya keliling beberapa provinsi dan waktu ke Jawa Tengah ya saya diterima oleh Mas Ganjar di rumah dinas, ya disitulah. Selaku gubernur ya? Iya. Ngobrol lah di situ? Itulah pertama dan terakhir waktu itu. Oh berarti belum ketemu lagi sekarang? Ketemu ya tadi, hai-hai saja. Begitu saya jadi kepala staf kan juga sering ketemu acara nasional misalnya. Yang dihadiri oleh gubernur ya kita ketemu. Oke, jadi pilihannya adalah Ganjar Pranowo dibanding dengan baca pres lain. Padahal sempat muncul ya, Jenderal Andika ini sebagai satu bersama dengan Pak Ganjar juga ketika itu ya, satu dari 3 ya baca pres Nasdem di November 2022 ya. Kemudian diputuskan ada
Pak Ganjar Pranowo, ada Jenderal Andika dan juga Anies Baswedan. Kira-kira nih karena sudah bulat tadi ya, sudah bulat keputusan seorang Jenderal Purnawiran Andika Perkasa untuk terjun ke politik, sudah dapat izin belum ya? Kira-kira dari keluarga, kalau kesetiaan seorang Ibu Hetty Andika Perkasa nggak perlu dipertanyakan untuk mendampingi sampai ke posisi puncak di militer. Tapi di politik apakah sudah siap? Saya hadirkan jawaban seorang Ibu Hetty Andika Perkasa usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.